Halo sahabat ceria, bertemu lagi dengan aku Rina di video pembelajaran kali ini. Nah, sahabat ceria, hari ini kita akan membahas mengenai alat peredaran darah dan fungsinya. Nah, penasaran kan? Yuk tonton video berikutnya. Sahabat ceria, alat peredaran darah yang utama pada tubuh manusia itu adalah jantung. Lalu bagaimana ya penjalanan impuls dari saraf pada jantung? Nah, jadi impuls saraf pada jantung ini dimulai pada bagian SA node. Itu bisa teman-teman lihat pada gambar pada bagian SA node dan merambat ke otot-otot atrium sehingga atrium dapat berkontraksi. Kemudian impuls akan mencapai AV node, itu bisa dilihat pada gambar, selama 0,1 detik sebelum masuk ke ventricle. Nah, hal ini terjadi supaya atrium dan ventricle tidak berkontraksi secara bersama-sama yang berfungsi untuk mencegah kebocoran jantung. Dan penundaan atau delay selama 0,1 detik ini tersebut atrium berkontraksi mendahului ventricle. Jadi, impuls yang berjalan dari AV node tadi akan diramatkan ke berkas His dan selanjutnya ke berkas Purkinje yang menghantarkan rangsangan ke seluruh bagian ventricle sehingga ventricle dapat berkontraksi. Nah, teman-teman, selain saraf pada jantung, apakah ada ya saraf lain yang mempengaruhi kerja jantung? Nah, ternyata ada teman-teman. Dia adalah saraf simpatis dan saraf parasimpatis. Saraf simpatis ini yang menginervasi jantung itu adalah nervus accelerator yang fungsinya mempercepat denyut jantung. Sedangkan saraf parasimpatis itu adalah salah satu dari sistem saraf, yaitu adalah saraf vagus yang membawa impuls dengan memperlambat denyut jantung teman-teman. Teman-teman penasaran gak sih bagaimana aliran darah di dalam jantung? Jadi nih teman-teman, di dalam jantung terdapat sel-sel miokardium. Dia akan menerima darah dari dua buah arteri koronaria yang keluar dari aorta. Arteri koronaria kiri yang kemudian bercabang menjadi sirkumfleksa arteri atau mengelilingi jantung. Dan arteri koronaria kanan akan menuju ke bawah ke permukaan depan ventricle sinister. Selanjutnya, arteri ini membentuk percabangan yang lebih halus yang mensuplai darah ke sel-sel otot jantung atau miokardium. Nah, teman-teman, hari ini kita akan membahas mengenai siklus jantung. Apa itu siklus jantung? Jadi, siklus jantung ini adalah suatu periode dari akhir kontraksi jantung sampai akhir kontraksi berikutnya. Setiap siklus itu dimulai dari timbulnya rangsangan secara spontan di SA node. Siklus jantung terdiri atas satu periode relaksasi yang disebut diastole, yang diikuti oleh satu periode kontraksi yang disebut sistole. Lamanya siklus jantung ini kurang lebih 0,8 detik, yang berarti jantung itu berdenyut 75-80 kali setiap menit. Siklus jantung ini mulai dari kontraksi kedua atrium, lalu dilanjutkan relaksasi atrium kedua. Kemudian istirahat sebentar, dan selanjutnya diikuti kontraksi kedua ventricle. Kemudian diikuti relaksasi kedua ventricle. Atrium ini masih dalam keadaan relaksasi akhir pada saat ventricle mulai relaksasi. Kemudian barulah mulai lagi siklus baru. Teman-teman, saat kalian mengecek tensi ke dokter misalnya, kalian pasti tidak asing dengan istilah sistol dan diastol. Sebenarnya apa sih kedua istilah ini? Jadi sistol ini adalah fase kontraksi atrium dan ventricle. Sedangkan diastol itu adalah fase relaksasi dari atrium dan ventricle. Teman-teman tahu nggak sih kalau jantung kita itu bisa menimbulkan bunyi? Mungkin teman-teman sering mendengarnya seperti dak-dik-duk atau lain sebagainya. Nah, ternyata bunyi jantung ini terdapat dua jenis yang dapat didengar pada orang sehat, yaitu suara lep dan suara dup. Jadi, terdengar seperti lep-dup, lep-dup. Nah, jadi suara lep ini merupakan suara jantung pertama
yang disebabkan oleh penutupan katup triskupit dan mitral yang memungkinkan aliran darah dari atria ke ventrikel dan mencegah aliran balik. Suara jantung pertama memiliki 4 komponen. Biasanya hanya komponen 2 dan 3 yang terdengar oleh kita. Yang selanjutnya itu adalah suara dep. Suara dep ini merupakan suara jantung kedua yang disebabkan oleh penutupan katup semilunar yang membebaskan darah ke sistem sirkulasi paru-paru dan sistemik. Di dalam jantung terdapat chorda tendinae. Apa ya fungsi dari chorda tendinae ini? Jadi, chorda tendinae itu berfungsi untuk mencegah membaliknya katup ke dalam atrium, menarik katup atrioventrikular, dan dalam proses membuka dan menutup katup atrioventrikular. Nah, kalian tahukah apa yang terjadi jika chorda tendinae ini tidak berfungsi dengan normal? Maka chorda tendinae ini akan mengalami gangguan. Darah akan mengalir kembali ke dalam atrium jantung sewaktu ventrikel berkontraksi. Darah otomatis tidak akan bisa dialirkan dan jika tidak bisa menutup maka kemungkinan akan kesulitan untuk dialirkan karena tidak ada katup yang mencegah darah untuk balik lagi dan kemungkinan beban kerja jantung meningkat karena terus-menerus dipompa untuk dialirkan. Di dalam jantung juga terdapat klep atrioventrikular dan klep semilunaris. Klep atrioventrikular ini berada di antara atrium dan ventrikel. Dia berfungsi sebagai jalan darah dari atrium ke ventrikel. Jika katup ini membuka, maka akan membiarkan darah mengalir dari atrium ke dalam ventrikel selama fase diastul. Sedangkan klep semilunaris memiliki 3 kuspis yang mirip bulan sabit. Terdapat 2 jenis klep semilunar yaitu klep aorta dan klep pulmonalis. Klep semilunar ini membuka ketika tekanan ventrikel kiri dan kanan masing-masing melebihi tekanan di aorta dan arteri pulmonalis. Sedangkan penutupan terjadi ketika ventrikel relaksasi dan tekanan ventrikel di bawah tekanan aorta dan arteri pulmonalis. Katup yang tertutup itu berguna untuk mencegah darah mengalir kembali ke dalam ventrikel. Kira-kira dalam 1 kali kontraksi, berapa ya rata-rata darah keluar dari masing-masing bilik jantung? Nah, hal ini dapat dihitung dengan rumus SV sama dengan EDV min ESV. Jadi, volume darah yang keluar dari masing-masing bilik oleh karena volume akhir darah yang masuk ke dalam ventrikel saat diastul atau disebut EDV dan volume akhir darah yang keluar dari ventrikel saat sistul atau disebut ESV. Jadi, volume rata-rata per denyut jantung untuk manusia normal adalah sekitar 75 cc per denyut jantung. Jika satu siklus jantung itu lamanya 0,8 detik, berapa cc darah yang beredar ke seluruh tubuh dalam waktu 1 menit? Hal ini dapat dihitung dengan satu siklus jantung itu sama dengan 0,8 detik. Darah yang keluar dari jantung sama dengan 70 cc. Jadi kontraksi jantung per menitnya itu adalah 60 dibagi 0,8. Menghasilkanlah nilai 75 kali. 75 dikali 70 sama dengan 5250 cc. Darah dihasilkan dalam 1 menit dengan siklus jantung yang lamanya 0,8 detik. Jika pada jantung atau bagian-bagian jantung tidak dapat melaksanakan fungsinya dengan normal, maka akan terjadi kelainan pada jantung. Jenis-jenis kelainan pada jantung itu seperti penyakit arteri koroner atau jantung koroner, yaitu penyempitan pembuluh darah pada jantung. Ada aritmia, yaitu gangguan pada irama jantung yang tidak normal. Selanjutnya ada penyakit jantung bawaan, yaitu kelainan jantung sejak lahir. Ada kardiomiopati, yaitu gangguan pada otot jantung. Ada infeksi jantung, yaitu infeksi pada jantung yang diakibatkan oleh bakteri, virus, dan parasit. Dan ada juga penyakit katup jantung, yaitu gangguan pada salah satu atau keempat katup jantung.
Kali ini kita akan membahas tentang penyakit jantung koroner atau PJK. Apa ya yang menyebabkan terjadinya penyakit ini? Jadi penyakit jantung koroner itu adalah penyakit jantung yang terjadi karena rusaknya pembuluh darah. Karena beberapa faktor risiko seperti radikal bebas yang terkandung di dalam rokok dan polusi, kolesterol tinggi, hipertensi, kebiasaan merokok, dan sebagainya. Kolesterol ini yang menimbun di dinding bagian dalam darah, yang dapat menyebabkan pembuluh darah mengalami penyempitan dan aliran darah pun menjadi tersumbat. Akibatnya, fungsi jantung tidak terganggu karena harus bekerja lebih untuk memompa aliran darah. Seiring perjalanan waktu, arteri-arteri koroner ini semakin kekal dan mengeras. Inilah yang disebut dengan aterosklerosis. Nah, sekarang sudah tahu kan bagaimana penyebab dari penyakit jantung koroner. Sekarang kita akan membahas bagaimana sih cara mencegah agar tidak terjadi penyakit jantung koroner ini. Hal ini bisa dilakukan dengan menerapkan pola makan yang sehat, hindari kebiasaan merokok, rutin berolahraga, menjaga berat badan agar tetap ideal, dan mengurangi konsumsi alkohol. Seperti itu. Teman-teman pasti sudah sering mendengar mengenai alat pacu jantung. Nah, apa sih alat ini sebenarnya? Bagaimana cara kerjanya? Jadi, pacu jantung ini merupakan alat yang menghasilkan rangsangan bagi konstruksi jantung dengan irama yang normal. Digunakan bila pacu jantung itu sendiri tidak bekerja dengan baik atau terdapat gangguan hantaran rangsangan yang dihasilkan oleh pacu jantung, sehingga jantung berdenyut terlalu lambat. Di dalam tubuh manusia terdapat pembuluh darah arteri, vena, dan kapiler. Di mana ya kira-kira letak perbedaan di antara tiga pembuluh tersebut? Jadi bisa dilihat pada slide, itu dinding arteri tebal dan elastis, sedangkan vena itu tipis dan kurang elastis, kapiler tipis dan permeabel. Arah aliran darah dengan arteri itu meninggalkan jantung, vena menuju jantung, kapiler berawal dari arteriol. Sedangkan tekanan darahnya pada arteri itu sangat kuat, maka jika terpotong darah akan memancar begitu derasnya. Sedangkan vena itu tekanannya lemah, jika terpotong darah maka akan merembes sedikit. Sedangkan pada kapiler tekanan darahnya itu sedang. Darah pada arteri banyak mengandung oksigen kecuali di paru-paru. Sedangkan pada vena banyak mengandung karbon dioksida kecuali di paru-paru. Dan pada kapiler itu adalah darah banyak mengandung oksigen. Sedangkan letak dari arteri lebih ke dalam, vena itu dekat permukaan dan kapiler letaknya antara arteri dan vena. Sedangkan klep pada arteri itu hanya satu yang berada di pangkal. Pada vena ada banyak klep di sepanjang pembuluh, dan pada kapiler tidak mempunyai klep. Kita akan bahas mengenai perbedaan peredaran darah sistemik dan pulmonal. Perbedaannya itu adalah pada peredaran darah sistemik atau peredaran darah besar, sistemnya ini dimulai ketika bilik kiri jantung memompa darah yang mengandung oksigen dan nutrisi melalui aorta ke seluruh tubuh. Ketika darah telah rendah oksigen atau hanya tersiksa karbon dioksida, maka darah pun terkumpul di pembuluh darah, lalu bergerak ke serambi kanan jantung dan masuk ke bilik kanan jantung. Adapun pembuluh darah yang bekerja yaitu vena cava superior, vena cava inferior. Peredaran darah kecil itu dimulai ketika darah di bilik kanan jantung yang rendah oksigen dipompa oleh arteri pulmonalis menuju paru-paru. Disinilah karbon dioksida yang ada dalam darah dilepaskan ke saluran paru dan akan meninggalkan tubuh ketika kita bernafas. Sementara oksigen yang baru akan masuk ke aliran darah, lalu mengalir melalui vena paru-paru dan selambi kiri jantung menuju bilik kiri jantung. Selanjutnya dimulai kembali sistem peredaran darah besar. Bagaimana pengaturan aliran darah pada jaringan tubuh? Ini terjadi dalam beberapa proses. Yang pertama itu ada vasokonstriksi.
Jadi pada tahap ini arteri, arteriol, dan vena yang cedera akan berkontriksi kuat yang disebabkan karena pelepasan lokal serotonin dari trombosit yang melekat pada dinding pembuluh dalam area yang cedera. Selain itu, penurunan suhu juga menyebabkan vasokonstriksi. Yang selanjutnya ada vasodilatasi. Jika derajat metabolisme besar, yang berarti jaringan akan kekurangan oksigen, nutrien, dan bahan lain, maka semakin cepat terbentuk bahan vasodilator. Adanya vasodilator pada jaringan menyebabkan dilatasi pada pembuluh darah. Antara lain itu adalah karbon dioksida, laktat, adenosi, histamin, dan lainnya. Yang selanjutnya ada autoregulasi. Ini adalah kemampuan jaringan untuk meregulasi aliran darahnya dengan perubahan tekanan perfusi. Autoregulasi dicapai melalui respon kontraktil intrinsik otot polos terhadap lingkungan. Yang selanjutnya itu ada mekanisme sistemik pengaturan sistemik oleh hormon. Hormon vasodilator itu adalah bradikinin dan lisbradikinin. Ada hormon vasokonstriktor dan juga mekanisme sistemik pengaturan sistem oleh saraf, itu ada saraf sistemik non-adrenergik yang bersifat vasokonstriktor dan ada saraf simpatis kolinergik bersifat vasodilator, mempersarafi juga pada jantung, paru-paru, ginjal, dan dalam sistem sirkulasi juga ada istilah aterosklerosis, trombus, dan embolus. Aterosklerosis ini adalah penyakit terbentuknya plak pada dinding arteri yang mempersempit lumen saluran tersebut dan menurunkan elastisitas pembuluh. Trombus adalah bekuan darah yang menempel di dinding vaskuler. Sedangkan embolus itu adalah benda yang tersangkut pada suatu tempat di dalam sistem sirkulasi darah. Adanya embolus ini akan menimbulkan masalah bagi diameter pembuluh darah yang dilalui oleh embolus tersebut, yang berdiameter lebih kecil dari embolusnya sendiri, sehingga terjadi penutupan pembuluh darah secara mendadak. Nah, lalu bagaimana proses peredaran darah pada fetus atau pada janin? Jadi sirkulasi darah janin di dalam rahim ini tidak sama dengan sirkulasi darah pada bayi dan anak umumnya. Dalam rahim, paru-paru tidak berfungsi sebagai alat pernapasan. Pertukaran gas ini dilakukan oleh plasenta. Pembentukan pembuluh darah dan sel darah dimulai minggu ketiga dan bertujuan menyuplai embrio dengan oksigen dan nutrien dari ibu. Darah mengalir dari plasenta ke janin melalui vena umbilicalis yang terdapat dalam tali pusat. Jumlah darah yang mengalir melalui tali pusat sekitar 125 ml per kilogram per berat badan per menit atau sekitar 500 ml per menit. Nah, melalui vena umbilicalis dan ductus venosus, darah akan mengalir ke dalam vena cava inferior, bercampur darah yang kembali dari bagian bawah tubuh. Masuk atrium kanan di mana aliran darah dari vena cava inferior ini lewat melalui foramen oval ke atrium kiri. Kemudian ke ventrikel kiri melalui arcus aorta, darah dialirkan ke seluruh tubuh. Darah melalui vena cava superior, kemudian melalui arteri pulmonaris besar, meninggalkan ventrikel kanan menuju aorta melewati ductus arteriosus. Darah ini kembali ke plasenta melalui aorta, arteri iliaca interna, dan arteri umbilicalis untuk mengadakan pertukaran gas. Selanjutnya, foramen oval dan ductus arteriosus berfungsi sebagai saluran atau jalan pintas yang memungkinkan sebagian besar dari cardiac output yang sudah terkombinasi ini kembali ke plasenta tanpa paru-paru. Sekian pembahasan hari ini mengenai alat peredaran darah dan fungsinya. Semoga video ini dapat bermanfaat dan berguna bagi adik-adik sahabat ceria. Sekian dulu, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.